IMF memperkirakan sepertiga dari ekonomi dunia akan berada dalam resesi pada 2023. Hal ini dipengaruhi perlambatan ekonomi Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok. Lalu bagaimana cara Indonesia mengatasinya? Berikut wawancara Leonard Samosir bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemirsa, bersama saya Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Bu Ani, terima kasih sudah diberi waktu, Bu. Selamat tahun baru, Leo. Selamat tahun baru juga, Bu Ani. Kalau kita melihat 2022, Bu, tahun yang tidak mudah. Di beberapa kesempatan Ibu bahkan mengatakan 2022 tahun yang brutal, begitu ya. Kalau lihat itu, maka 2023 seperti apa tantangan ekonomi, keuangan untuk Indonesia, Bu? Ya, pertama bersyukur ya, alhamdulillah 2022 sudah kita lewati. Betul, itu terminologi brutal sebetulnya keluar pada hari-hari terakhir. Karena kalau lihat di negara-negara maju, Amerika, Eropa itu mereka menandai dengan valuasi di capital market hilang 30 triliun hanya dalam 1 tahun. Stock, bonds. Kemudian ekonomi mereka melemah. Jadi kalau IMF memprediksikan tahun ini, tahun 2022 hanya tumbuh 3,2, itu sangat jauh turun dibandingkan 2021 yang di atas 6%. Itu satu, menunjukkan betapa penurunannya sangat tajam. Dan tahun depan IMF memprediksi lebih lagi, yaitu di 2,7. Ini menggambarkan bahwa tren ekonomi dunia memang melemah. Nah, untuk Indonesia kita lihat pemulihan ekonomi kita tahun 2022 hingga kuartal ketiga kan sudah keluar statistik 5,7 dari BPS. Itu kuat banget. Di kuartal keempat kita lihat kegiatan masyarakat, investasi, ekspor masih sangat kuat, konsumsi luar biasa dengan mobilitas masyarakat. Kita berharap akan masih bisa bertahan di atas 5%. Sehingga keseluruhan 2022, moga-moga bisa ditutup, nanti BPS akan mengumumkan awal Februari itu masih di atas 5%. Mungkin kita di 5,2, 5,3. Nah, untuk itu dengan bekal yang sangat baik di 2022 di mana momentum pemulihan kita masih kuat dan APBN ya, keuangan negara yang sebagai instrumen yang penting itu juga berakhir dengan baik. Banyak yang mengkhawatirkan tentang defisit waktu itu, kita sudah turun defisitnya ke 2,38%, jauh di bawah 3%. Kurang dari 3 ya? Jauh di bawah 3%. Dan itu pun masih bisa mendukung pemulihan ekonomi yang luar biasa yang tadi disebutkan. Konsumsi tumbuh di atas 5%, investasi mulai pulih mendekati 6%, dana pihak ketiga di perbankan masih meningkat di atas 9%, kredit growth sudah mulai di atas 11%. Capital market kita sama seperti capital market di dunia menghadapi tekanan, tapi kita masih tumbuh 4%. FDI kita tumbuh lebih dari 60%. Itu luar biasa untuk Indonesia. Jadi kita punya bekal 2022 yang luar biasa sangat baik. Nah, 2023 kita lihat konstelasinya kan berubah. Masalah perang masih akan mendominasi dan itu mempengaruhi disrupsi sisi supply-nya. Sehingga inflasi itu mungkin masih akan cukup stubborn, masih keras di bertahan di level cukup tinggi di negara maju. Dan ini menyebabkan kebijakan moneternya menjadi lebih tight mereka secara jangka yang lebih panjang. Ini yang harus kita waspadai. Karena ini menimbulkan capital outflow, walaupun kita lihat kemarin capital inflow untuk bonds kita udah naik di mulai bulan November, which is good. Kemudian kita juga lihat ekspor, karena kalau destinasi ekspor kita melemah dengan kenaikan suku bunga di Amerika dan Eropa, maka kita akan lihat ekspor kita mungkin tidak setinggi seperti tahun 2022 yang tumbuh di atas 30%. Nah, ini yang harus kita waspadai source of growth kita. Satu, tentu destinasi ekspor kita sekarang bergeser ke India yang masih tumbuh bagus di atas 6%. Jepang, Korea yang juga relatively healthy, mereka juga menjadi destinasi. Jadi itu bagus untuk menetralisir perlemahan yang ada di Amerika atau di Eropa. Jadi kita masih cukup bagus, consumption bagus, ekspor kita coba untuk bertahan dengan berpindah. Harga komoditas mungkin terjadi moderasi, yang itu harus kita lihat. Dan kemudian investasi.
Nah, investasi kita kan memang itu fokusnya Bapak Presiden selama ini. Kita membuat hilirisasi, infrastruktur yang sudah terbangun akan membuka banyak lapangan kerja, kawasan-kawasan industri yang kita buka ini sekarang sudah mulai aktif. Bu Ani tadi sudah sempat mengatakan inflasi Amerika, Eropa masih bandel begitu ya. Ancaman suku bunga yang dari luar ini Bu, karena kan Bank Indonesia juga harus kempit begitu. Kira-kira seperti apa di 2023? Ya, kan hampir setiap bulan sekarang semua melihat bagaimana indikator ekonomi di Amerika. Yang baru saja keluar 2 hari yang lalu adalah labor market mereka masih sangat tight. Berarti wage, upah masih tinggi. Ini yang menyebabkan kekhawatiran kalau di sana adalah inflasi yang driven by wage, oleh upah. Oleh karena itu, tone dari Federal Reserve mungkin masih akan lebih firm juga mengenai kenaikan suku bunga atau bertahan pada level yang relatif tinggi. Meskipun tidak sedrastis, bayangkan untuk tahun ini saja mereka menaikkan lebih dari 250 basis point. Jadi bagaimana kita akan menyikapi situasi seperti itu? Satu, tentu saja tantangan bergeser sekarang kepada masalah ya itu tadi money market, capital market, karena suku bunga dan nilai tukar itu akan menjadi pressure karena adanya policy dari negara-negara maju. Namun kita juga cukup optimis karena Indonesia kita lihat ya konsolidasi fiskal itu jauh lebih cepat. Bloomberg menyampaikan bahwa Indonesia konsolidasi fiskalnya 1 year earlier dan levelnya juga sangat kredibel. Dan ini memberikan confidence sehingga orang masih akan melihat Indonesia sebagai tempat tadi growth-nya bagus, potensinya, stabilitasnya terjadi. Mungkin akan ada beberapa pergerakan dari sisi tadi nilai tukar atau suku bunga, tapi itu tidak akan menimbulkan damage yang terlalu besar. Presiden sangat concern dengan masalah inflasi, berkali-kali dikatakan kepala daerah harus bantu. Kalau Kementerian Keuangan Bu untuk menjinakkan, tidak menekan habis tentunya inflasi 2023 seperti apa? Ini inflasi ini adalah salah satu hal yang sangat menjadi perhatian Bapak Presiden, seluruh kabinet dan sekarang juga minta seluruh kepala daerah ya. Dan kita semua tahu komponen inflasi itu kalau kita lihat volatile food atau bahan makanan itu cukup dominan di Indonesia. Makanya perhatian kita adalah kepada makanan. Dan itu peranan kepala daerah menjadi sangat penting. Karena kalau mereka sangat teliti melihat, mereka bisa antisipasi. Harga itu kadang-kadang karena cabai, bawang merah, minyak goreng, beras jelas, itu bisa menimbulkan. Dan kadang-kadang karena masalah logistik. Kedua, jangan lupa bahwa APBN 2022 itu mengeluarkan lebih dari 550 triliun untuk subsidi BBM, LPG, dan listrik. Ini yang menyebabkan kenapa harga administered yang diatur sama pemerintah nggak melonjak tinggi dibandingkan negara Eropa, Amerika, atau negara lain yang BBM-nya naiknya luar biasa selama tahun 2022. Tahun 2023 ini kita masih mempertahankan sangat besar. Untuk subsidi BBM kita masih mengalokasikan lebih dari 330 triliun. Untuk bansos kita masih lebih dari 400 triliun. Jadi itu menjadi sarana kita untuk tadi APBN sebagai instrumen menjaga rakyat, menstabilkan, menjadi shock absorber. Namun kita tadi di sisi lain kalau harga-harga sekarang mulai menurun, normalize seperti yang tadi komoditas saya sampaikan, moga-moga pressure-nya juga nggak terlalu tinggi. Bu Ani, pertanyaannya adalah begini, ketika Undang-Undang Nomor 2 2020 mengharuskan defisit anggaran kembali 3% maksimal dari PDB. Lalu kita lihat bahwa target pertumbuhan tahun ini di atas 5,3 dan dunia itu tumbuhnya diperkirakan 2-3. Apa yang akan dilakukan Kementerian Keuangan? Kita akan bahas di bagian berikut. Bu Ani dan pemirsa tetap bersama kami. Perbincangan ini kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Juga kan kita persiapan untuk pemilu ya Bu. Dan disebut-sebut tahun politik, suhu biasanya menghangat begitu. Kira-kira itu seperti apa? Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Saya masih bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Bu Ani, APBN 2022 juga selama masa Covid Bu, itu terbukti bisa menjadi bantalan. Kita turun sempat memasuki kontraksi
tapi kan sekarang sudah kembali positif. Nah, 2023 ini kan disebut-sebut menjadi tahun yang optimis, tapi penuh kewaspadaan. Saya mengutip apa yang Ibu katakan. Persisnya apa yang dilakukan Kementerian Keuangan, Bu? Apakah memang APBN bisa dipakai sebagai bantalan? Karena kan sekarang sudah dipatok lagi, defisit tidak boleh lebih dari 3% lagi. Bagaimana, Bu? Untuk tahun 2022, defisit kita yang menurun sangat drastis ke 2,38 itu, yang merupakan penurunan sangat besar hanya dalam waktu kurun 1 tahun, ternyata berjalan bersama dengan pemulihan ekonomi yang masih kuat. Sumber pertumbuhan ekonomi tidak selalu dari APBN. Walaupun APBN dalam masa-masa yang sangat dibutuhkan, dia menjadi instrumen penting. Jadi dalam hal ini untuk tahun 2023, proses pemulihan ekonomi ini berlanjut. Dalam artian sumber-sumber dari pertumbuhan ekonomi konsumsi. Tadi kalau masyarakat mulai dengan kegiatan masyarakat yang mulai sangat banyak. Karena PPKM juga dicabut ya, sudah ya? PPKM dicabut, kemudian dana pihak ketiga yang masih tumbuh di atas 9%, masyarakat sekarang melakukan mobilisasi dan aktivitas. Ini menciptakan banyak sekali aktivitas ekonomi baru. Pertumbuhan ekonomi kita yang 5,7 di kuartal ketiga telah menurunkan tingkat pengangguran sekarang ya di bawah 6%, di 5,6, dan itu menciptakan kesempatan kerja 1,3 juta lapangan kerja baru. Mereka ini kan menciptakan growth karena mereka akan melakukan consumption. Kemudian investasi, tadi saya sebutkan kredit growth kita sudah 11%, kredit investasi juga meningkat, capital market kita, pipeline dari yang akan melakukan IPO masih cukup besar. Artinya dari sisi korporasi dan keinginan untuk invest itu sangat tinggi. FDI kita tadi yang meningkat dan policy kita yang sangat serius untuk menciptakan tadi hilirisasi, transformasi, dan ekonomi size domestik kita yang besar, itu menjadi daya tarik yang sangat besar. Jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia kita harapkan akan tetap momentumnya terjaga, meskipun APBN kita defisitnya di 2,86. Dan seperti saya sampaikan tadi, tahun depan kita masih mempersiapkan, katakanlah seperti tadi, untuk subsidi BBM, kita juga jaga supaya tadi stabilisasi tetap terjadi. Kita juga masih mengalokasikan untuk bansos sebagai safety net yang di bawah, itu supaya mereka juga tetap terjaga daya belinya. Termasuk ya berbagai insentif akan kita lakukan meskipun sekarang selektif. Di masa COVID, saya ingat Bu, bahwa pajak itu banyak sekali melakukan reformasi. Ada juga sekarang kan 2 undang-undang baru ya Bu. Dan kita juga melihat ada undang-undang penguatan sistem keuangan P2SK. Efektivitas dari undang-undang yang baru ini, sekian undang-undang Bu, seperti apa untuk memperkuat ekonomi Indonesia 2023? Ini hal yang merupakan ciri positif dan kuat dari Indonesia di mata internasional ya. Pada saat seluruh dunia sibuk ngadepin COVID, mereka politiknya gonjang-ganjing, Indonesia fokus nyelesain COVID-nya dan bagus, ekonominya pulih, masyarakatnya aman, dan fiskal kita bagus, dan kita tetap reform. Bayangkan beberapa undang-undang yang lahir pada masa terjadinya COVID ini. Kondisi tidak normal sebetulnya. Iya, kondisi yang extraordinary, luar biasa. Undang-undang Ciptaker, walaupun ini masih nanti akan ada proses sesudah ada judicial dari MK waktu itu. Undang-undang HPP, harmonisasi perpajakan, di mana kita memperkuat, menciptakan keadilan pajak, memperbaiki dari proses bisnis, investasi di bidang digital, supaya kita bisa melayani lebih mudah, lebih cepat, lebih pasti, dan juga prosesnya disederhanakan. Kemudian Undang-Undang P2SK, yaitu sektor keuangan. Yang ini semuanya adalah tidak hanya untuk kebutuhan tahun 2023, tapi ini adalah membangun fondasi jangka menengah dari perekonomian Indonesia. Dan inilah yang menjadi cerita narasi positif dari ekonomi Indonesia. COVID-nya dikerjakan atau dikelola dan di-manage dengan baik, pemulihan ekonomi terjadi, APBN-nya menjadi lebih sehat. IMF di dalam World Economic Outlook-nya di yang terakhir mengatakan bahwa 30% dari negara-negara di dunia kemungkinan masuk resesi tahun ini. Tahun 2023. Itu kan sesuatu yang outlook yang grim ya kalau dikatakan. Makanya IMF berkali-kali mengatakan, oh ini akan kelabu dan yang lain-lain.
kita waspada terhadap itu. Tapi fondasi kita bagus, kita tetap melakukan reform dengan teliti dan tekun. Dan kita terus perbaiki fondasi-fondasi kita. Coba kita lihat masyarakat kita waktu pulih, memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun. Di 2023 juga kan kita persiapan untuk pemilu ya Bu. Dan disebut-sebut tahun politik, suhu biasanya menghangat begitu. Kira-kira itu seperti apa dampaknya ke keuangan, ke pertumbuhan ekonomi Indonesia? Bagaimana antisipasi Bu Ani dan kawan-kawan di Kementerian Keuangan? Pertama, Indonesia ini sudah dikenal siklus dari pemilu itu ya tidak menimbulkan disrupsi yang luar biasa. Artinya kelembagaan dan tradisi demokrasi Indonesia sudah diakui, robust. Ini kayak nggak negara yang on off gitu loh, yang kalau terjadi pemilu semuanya kolaps gitu kan nggak. Dan ini adalah sesuatu yang kita harus jaga bersama. Sentimen dari sisi pemilu ya biasanya kalau dari sisi ekonomi bisa menjadi positif karena kegiatan dari seluruh partai politik, bayangkan saja satu daerah konstituen ada berapa 14 atau 17 partai politik, berapa kandidat, mereka semuanya pasti ingin masyarakat mengenal mereka. Jadi ini pasti akan menimbulkan dampak terhadap kegiatan politik yang berdampak pada kegiatan ekonomi yang positif. Jadi booster juga Bu ya? Menurut saya akan positif. Ini kalau melihat 2019-2020 awal COVID itu kan datang dengan mendadak ya, tidak ada yang siap, termasuk kita waktu itu. Di 2023 ada tidak antisipasi yang kalau memang ada bahaya itu yang harus diwaspadai dari sekarang? Ya, banyak hal yang kita mungkin bisa deteksi dari sisi radar kita yang muter ya menghadapi apa masalahnya politik, ekonomi, geopolitik global atau dari domestik. Yang seperti sudah disampaikan berkali-kali, geopolitik global ini konstelasinya berubah sangat fundamental. Jadi kita tetap harus waspada dan harus melihat banyak opportunity, tapi juga banyak yang business unusual. Jadi kita nggak boleh business as usual dalam hal ini. Dari sisi perdagangan, investasi, dan dari kebijakan-kebijakan kita di dalam menjaga fondasi ekonomi kita. Kalau kita bisa melalui COVID yang luar biasa dahsyat waktu itu ya, dengan relatif bagus, kita mestinya lebih optimis. Contohnya apa? Kalau ekonomi dunia diprediksi IMF tahun depan hanya tumbuh 2,7%. Tahun 2023? 2023 tahun ini, ya. Kamu bagus, aku ingatnya masih di 22 terus. Di 23 itu adalah 2,7%, yang itu jauh lebih rendah dari tahun 2021 yang 6%, atau tahun 2022 yang di 3%. Itu berarti kita harus waspada. Seperti tadi saya sampaikan, ekspor kita mungkin tidak akan menggebu-gebu seperti 2 tahun terakhir. Nah, ini semuanya harus kita waspadai, termasuk di dalam APBN saya. Dalam hal ini APBN kita akan lihat sektor apa yang kemungkinan akan terkena, dampaknya seperti apa, dan nanti bagaimana menjaga APBN-nya tetap balance atau stabil dalam hal ini, kredibel, dan bisa tetap menjadi penyangga untuk melindungi rakyat pada saat terjadi guncangan, sama seperti waktu harga minyak naik di atas $100, waktu terjadi COVID, itu APBN langsung di depan melindungi masyarakat. Jadi ini yang kita siapkan terus Mas Rio. Jadi 2022 ditutup, barusan selesai, kita senang, bersyukur, alhamdulillah dengan capaian yang bagus. Namun alarm kita itu tetap on dan kita ngelihat secara detail berbagai kemungkinan yang terjadi. Baik, jadi 2023 optimis dan waspada. Waspada. Tapi seperti optimis, karena banyak alasan untuk optimis. Baik, terima kasih Bu Ani. Terima kasih Rio. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.